Tanpa desakan Wei Hong, banteng barbar itu telah mengerahkan kecepatan maksimalnya saat ini. Ia hanya dapat dianggap sebagai binatang buas tingkat 2 tingkat atas, dan mustahil baginya untuk mengalahkan monster tingkat 3. Lari, lari sekuat tenaga. Namun, nangui beracun itu mengikutinya dari dekat. Tiba-tiba, Wei Hong merasakan serangan dari belakang. Tanpa berpikir panjang, dia mengayunkan pisaunya dan memotongnya. Dentuman, dentum, dentum. Wei Hong duduk di punggung banteng dan menangkis semua sengatan beracun. Banteng itu merasakan bahaya dan kecepatannya menjadi sangat cepat lagi. Wei Hong melihat bahwa nangui beracun itu telah melepaskan bom energi ibel, dan energi ibelnya bercampur dengan gas beracun. Dia tidak bisa tidak menjadi lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, dia memegang 2 pil detoksifikasi di mulutnya. Mengaum, nangui beracun itu sangat marah ketika melihat semua serangannya berhasil dihalangi oleh manusia yang lemah itu. Saat ini, ia tidak lagi menggunakan serangan, tetapi mengejar dengan sekuat tenaga. Titik titik titik, titik titik titik. Deretan pohon langsung ditabraknya, meninggalkan kekacauan dimanapun ia lewat. Makhluk beracun itu tidak bersuara dan beberapa binatang buas yang lemah dan ganas langsung diracuni hingga mati. 100 langkah, 70 langkah, 50 langkah. Kecepatannya semakin dekat, dan wajah Wei Hong menjadi semakin cemas. Pada saat ini, dia melihat banteng itu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan melemparkan Wei Hong jauh-jauh. Pada saat yang sama, banteng itu meraung beberapa kali dan membiarkan Wei Hong pergi terlebih dahulu. Banteng barbar itu berbalik dan menyerang nangui beracun itu. Melihat ini, mata Wei Hong memerah. Bagaimana dia bisa melarikan diri saat ini? Mencabut pisau besar dari punggungnya, Wei Hong bergegas menuju nangui beracun itu, sembari meningkatkan momentumnya ke tingkat tertinggi. Dentuman, dentum, dentum. Sebelum Wei Hong mencapai nangui beracun itu, dia terhalang oleh duri beracun yang berterbangan di langit. Wei Hong mengangkat pisaunya dan menebas, tetapi dipaksa mundur terus-menerus oleh duri beracun itu. Pada saat ini, banteng barbar itu telah menyerang nangui beracun itu bersama-sama. Ia harus waspada terhadap sengat dan gas beracun di hidung nangui penyengat itu. Si banteng sendiri tidak sebanding dengan nangui penyengat itu, jadi dalam waktu kurang dari sesaat, ia pun terlempar oleh nangui penyengat itu. Memanfaatkan kekuatan benturan itu, Maniu berbalik dan berlari ke arah Wei Hong dengan panik. Wei Hong tentu saja mengerti apa yang dimaksud Maniu, jadi dia melompat dan berlari ke arahnya. Nangui berbisa yang menyengat itu jelas-jelas marah. Pada saat ini, ia menjerit dan berlari ke arah manusia dan binatang buas itu dengan sekuat tenaga. Wei Hong tiba-tiba menyadari bahwa jika keduanya berlari seperti ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Karena itu, ia berkata kepada banteng besar itu, orang besar, mari kita berpisah sekarang, masing-masing berlari ke arah yang berbeda. Saya harap kita semua bisa melarikan diri. Kemudian saya akan menemukanmu. Begitu dia selesai berbicara, Wei Hong melompat turun dengan ringan, menatap banteng perak itu, dan berkata dengan sedikit emosi hati-hati. Banteng perak itu meraung beberapa kali, berbalik dan berlari ke arah lain, sementara Wei Hong berlari langsung menuju kedalaman pegunungan Hengshan. Pada saat ini, nangui beracun itu melihat kedua arah, dan tiba-tiba, tatapan kesal melintas di matanya, dan ia mengejar Wei Hong secara langsung. Wei Hong berlari cepat. Pada saat ini, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus melatih gerak kakinya setelah dia aman, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Wei Hong berlari sambil menundukkan kepalanya, dan dengan bantuan kekuatan jiwanya, ia dengan mudah lolos dari serangan nangui beracun itu. Tiba-tiba, Wei Hong merasa ada yang tidak beres, karena ia merasa suasana semakin sunyi, bahkan suara burung dan binatang pun menghilang. Ini seharusnya berada di kedalaman pegunungan Hengshan. Wajah Wei Hong sedikit berubah. Kau tahu, di sini, selain binatang buas tingkat 4, binatang buas tingkat 5 dan monster tingkat tertinggi, tingkat 6 juga mungkin muncul di kedalaman pegunungan Hengshan. Dia berlari dengan kecepatan penuh, dan nangui beracun di belakangnya jelas memperlambat langkahnya, dengan sedikit keraguan di matanya. Tempat ini sama sekali bukan wilayahnya, dan di sini bahkan lebih berbahaya. Tiba-tiba, mulut berdarah itu terbuka, dan menelan nangui beracun besar itu utuh tanpa mempedulikan duri-duri besar di tubuhnya. Saat Wei Hong berbalik, dia bertemu dengan tatapan anehnya. Matanya berwarna-warni, dan Wei Hong merasa sedikit pusing. Ular piton raksasa 7 warna, binatang buas tingkat 5. Wajah Wei Hong sedikit masam. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengejar lelaki tua jelek itu. Namun, pada saat ini,
tidak ada gunanya untuk berpikir lebih banyak, jadi Wei Hong memaksa dirinya untuk tenang. Ular piton raksasa berwarna-warni itu bahkan tidak menunggu dirinya sendiri untuk mencerna nangui beracun itu dan langsung mengejarnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dan hampir mengejar Wei Hong dalam sekejap mata. Terlebih lagi, dengan mulutnya yang berdarah terbuka lebar, Wei Hong sudah bisa mencium sedikit bau darah. Sambil berlari cepat, Wei Hong melihat sekelilingnya. Akhirnya, matanya tertuju pada sebuah batu di sebelah kanan. Di sana, ada retakan besar di gunung, yang tampaknya telah dipotong oleh seseorang, dan kedalamannya tak terduga. Wei Hong tidak sempat memikirkannya. Dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, mengerahkan seluruh kecepatan tubuhnya secara ekstrim, dan bergegas menuju retakan itu seperti anak panah yang panjang. Ledakan. Kepala ular piton raksasa berwarna-warni itu langsung masuk, namun, karena belum mencerna nangui beracun itu, perutnya langsung tersangkut. Pada saat ini, kepalanya berputar, menyebabkan tanah dan batu retak dan kerikil berhamburan. Wei Hong menghela napas lega. Awalnya, ia ingin langsung memotong kepala ular piton raksasa berwarna-warni itu. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, sehingga Wei Hong harus menyerah. Saat ini, sambil menatap kegelapan di depannya, Wei Hong menggertakkan giginya dan bersiap untuk maju terus. Jika menunggu sampai ular piton raksasa berwarna-warni itu mencerna nangui beracun itu, ia pasti akan mati setelah masuk. Oleh karena itu, ia hanya bisa bergerak maju untuk melihat apakah ada jalan keluar lain di depannya. Wei Hong berjalan di ngarai yang gelap dengan mengandalkan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, dia merasakan aliran udara dan cahaya putih samar di depannya. Wajah Wei Hong tampak gembira dan dia bergegas maju. Pada saat ini, mata Wei Hong tiba-tiba terbuka. Di depannya ada dunia bawah tanah dengan pepohonan, bunga, dan tanaman. Ada juga paviliun dengan kendi anggur di dalamnya. Ada orang di sana. Wei Hong berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Saat itu, dia melihat sebuah bilik batu di depannya dengan sebuah mekanisme di sebelahnya. Wei Hong menekan tangannya di sana dan pintu batu itu pun terbuka. Ruangan itu tidak terlalu besar, dan ada ranjang batu besar. Wei Hong menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya, dan benar-benar merasakan sedikit kesejukan, dan pada saat yang sama, sedikit nyaman. Dia berpikir bahwa berlatih seni bela diri di sini akan lebih efektif. Di dalam ruangan itu ada sebuah meja bundar, dan di atas meja itu ada selembar kertas. Wei Hong mengambilnya dan melihatnya. Saya menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Tanpa diduga, saya berkultivasi di sini dan berhasil menembus level kaisar. Barang-barang ini tidak berguna bagi saya, jadi saya meninggalkannya di sini. Saya harap barang-barang ini dapat berguna bagi seseorang yang ditakdirkan untuk berguna. Tulisan tangannya menjadi sedikit kabur karena berlalunya waktu, tetapi tanda tangannya adalah dawang. Ada banyak orang kuat di benua Wuqi, tetapi sangat sedikit yang benar-benar mencapai tingkat raja, seperti Liu Haiya, yang dikenal sebagai Raja Timur, Si Wuliang, yang dikenal sebagai Raja Selatan, dan Si Wuji, yang dikenal sebagai Raja Batu. Wei Hong telah mengetahui dari ingatannya sebelumnya bahwa hanya ada segelintir dari mereka. Hanya ada satu orang yang disebut Raja Pedang, dan hidupnya bisa disebut keajaiban. Pada usia 7 tahun, ia memadatkan energi bela dirinya dan menjadi seorang pendekar. Pada usia 12 tahun, ia fokus pada keterampilan pedang. Pada tahun yang sama, ia menyadari 3/4 dari niat pedang. Pada usia 15 tahun, ia mencapai tingkat Grandmaster. Pada usia 18 tahun, ia mencapai tingkat Martial Master. Pada usia 20 tahun, ia mencapai tingkat Martial Honor. Pada usia 30 tahun, ia dinobatkan sebagai raja. Dikatakan bahwa pada usia 40 tahun, ia mencapai tingkat Martial Emperor. Selain itu, niat pedangnya mencapai 9,5 poin. Ia dihormati oleh dunia sebagai Raja Pedang, sebuah gelar yang memang pantas. Tanpa diduga, Raja Pedang benar-benar berhasil mencapai tingkat kaisar di sini. Memikirkan hal ini, Wei Hong juga merasakan sedikit semangat juang. Suatu hari, dia akan dinobatkan sebagai Raja Benua ini, menguasai dunia, dan mencapai tingkat kaisar. Tidak seorang pun dapat mengatakan seberapa kuat Raja Pedang. Ada yang mengatakan bahwa ia hanya sedikit lebih rendah dari Raja Pedang Wulai, sementara yang lain mengatakan bahwa ia tidak lebih lemah dari Raja Timur dan Raja Selatan. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Secara umum, begitu seseorang mencapai level raja, dia tidak akan bertindak mudah, dan orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan meletakkan catatan itu. Pada saat yang sama,
matanya beralih ke sebuah cincin di sampingnya. Dia mengambilnya dengan lembut dan menyekanya sedikit. Ternyata itu adalah kelas menengah. Cincin kualitas sedang bisa membuat 4 keluarga besar di Wucheng gila, dan sekte besar mungkin hanya punya 1 atau 2. Wei Hong teringat apa yang dikatakan Raja Pedang saat ini, dan secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia tidak sabar untuk mengamati benda-benda di dalam cincin itu. Kau tahu, barang-barang yang dikatakan Raja Pedang hanya untuk levelnya. Baginya, itu seharusnya disebut harta karun. Wei Hong mengalirkan energi bela dirinya dan perlahan-lahan menuangkannya ke dalam cincin. Pada saat yang sama, cincin itu bergetar sedikit, dan kekuatan jiwa Wei Hong menangkapnya. Kemudian, dia juga melihat situasi di dalam cincin itu. Panjang dan lebarnya sekitar 50 meter, yang sama sekali berbeda dari cincin di jarinya. Saat ini, ada 2 kotak besar di dalam cincin itu. Wei Hong membuka kotak-kotak itu dengan sebuah ide, dan melihat bahwa kotak-kotak itu penuh dengan perak. Wei Hong memperkirakan bahwa ada total 1 juta tael perak di dalam 2 kotak itu. Tidak heran Raja Pedang mengatakan ini semua adalah sampah. Baginya, uang memang sesuatu yang berada di luar tubuhnya. Wei Hong berkata sambil tersenyum tipis. Titik. 2 kotak perak ini cukup untuk dia gunakan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Wei Hong mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Ada sebuah kotak yang sangat kecil. Selain itu, Wei Hong dapat melihat bahwa ada jejak kekuatan spiritual yang terpancar dari kotak itu. Dengan pikiran, dia membuka kotak kayu itu dan melihat potongan-potongan batu giok di dalamnya. Wei Hong dengan lembut mengambil sepotong, meletakkannya di tangannya, dan dengan sedikit gerakan, dia mengaktifkan energi bela dirinya dan memasukkannya ke dalamnya. Engah, Wei Hong memuntahkan darah, namun wajahnya tampak gembira. Aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Pedang akan meninggalkan sekotak batu roh. Gumam Wei Hong. Batu roh, seperti cincin angkasa, merupakan benda penting bagi prajurit tingkat tinggi. Batu roh hanya digunakan untuk penyimpanan, sedangkan batu roh menyediakan energi bela diri untuk kultivasi. Namun, ada batasan dalam penggunaan batu roh, yaitu seseorang harus mencapai tingkat seniman bela diri. Oleh karena itu, penggunaan batu roh secara tiba-tiba oleh Wei Hong tadi menyebabkan meridiannya terbalik dan dia hampir mendapat masalah. Selain beberapa faktor internal, banyak praktisi juga mengandalkan bantuan batu roh. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Perlu Anda ketahui bahwa energi bela diri yang tersimpan dalam batu roh kelas atas lebih dari 10 kali lipat kualitas energi bela diri langit dan bumi. Misalnya, orang biasa mungkin memerlukan waktu 10 atau bahkan 20 tahun untuk naik pangkat dari seorang ahli bela diri menjadi seorang penguasa bela diri. Namun, jika mereka memiliki cukup batu roh, waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi 5 tahun, atau bahkan kurang. Tentu saja, ini juga tergantung pada bakat pribadi. Dengan cara ini, perbedaan antara orang jenius dan orang dengan pemahaman yang sangat tinggi dapat terlihat. Misalnya, jika seorang jenius menggunakan batu roh untuk membuat terobosan hanya dalam 1 tahun, sementara orang dengan pemahaman rata-rata mungkin memerlukan waktu 4 atau 5 tahun. Kotak kecil berisi batu roh ini, dan setelah merasakan kemurnian dan nilainya, 5 kali lipat dari 2 kotak harta karun. Wei Hong menarik napas dalam-dalam. Sebelum dia memiliki cukup kekuatan, benda-benda ini tidak boleh diketahui siapapun. Jangan pamerkan kekayaanmu, bersikap rendah hati adalah cara terbaik. Wei Hong menarik napas dalam-dalam, lalu memperingatkan dirinya sendiri secara diam-diam. Dengan susah payah, Wei Hong mengalihkan pandangannya dari batu roh itu dan melihat cincin itu lagi. Ia menemukan bahwa ada beberapa pil penyembuh dan bahan obat lainnya di dalam cincin itu. Barang-barang ini bisa sangat berguna bagi Wei Hong. Kemudian, dia menoleh ke sisi lain dan melihat sebilah pedang panjang yang diam-diam diletakkan di sudut. Sarung pedangnya polos dengan hanya ukiran naga terbang di atasnya. Di samping pisau besar itu, ada sebuah buku rahasia. Wei Hong menggerakkan pikirannya, dan pisau serta buku rahasia itu pun keluar pada saat yang bersamaan. Wei Hong tiba-tiba mengeluarkan pisau besar itu. Raungan naga terdengar, dan aura pedang yang sangat kuat dipancarkan. Selain itu, bagian belakang pedang itu bersinar, dan aura pedang yang dingin membuat Wei Hong menjerit. Pisau yang bagus. Pedang ini bukanlah senjata biasa karena dapat menghasilkan energi pedang secara langsung tanpa menggunakan energi bela diri. Wei Hong sangat menyukai pedang di kehidupan sebelumnya, yang mungkin terkait dengan latihannya dalam seni penguasa. Menurutnya, pedang dapat dianggap sebagai senjata yang paling mendominasi.
Akan tetapi, tidak banyak orang yang dapat menggunakan pedang, dan itu karena sangat sedikit orang yang dapat berlatih pedang sepanjang hidup mereka dan menjadi dominan serta tidak terduga. Wei Hong melihat buku rahasia itu. Pedang tiran berada di tingkat bumi yang lebih rendah. Praktisi harus percaya diri dan memiliki karakter yang kuat. Mereka yang penakut dan pengecut sebaiknya tidak mempraktikkannya untuk mencegah diri mereka tersesat. Setelah membaca paragraf pertama dari buku rahasia pedang tiran, Wei Hong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saya mempelajari rahasia pedang tiran, dan saya adalah orang yang berkemauan keras. Pedang tiran ini juga sama. Pedang ini dibuat khusus untuk saya. Setelah tertawa, Wei Hong melanjutkan membaca buku rahasia itu. Ada 3 gaya Badao. Gaya pertama pedang panjang tak terbatas. Jurus kedua niat pedang telah hilang. Gerakan ketiga adalah menggunakan pisau di mana-mana. Catatan bentuk pertama adalah fondasi. Jika Anda belum mempelajari bentuk pertama secara menyeluruh, Anda sebaiknya tidak mempelajari bentuk kedua dan ketiga. Bentuk kedua, niat pedang tidak ada. Itu tidak berarti tidak ada niat pedang, tetapi momentum yang tak terhentikan. Dengan pedang di tangan, saya tak terkalahkan. Bentuk ketiga tergantung pada pemahaman setiap orang. Setelah membaca catatan di bawah buku rahasia itu, Wei Hong mengerti bahwa catatan terakhir itu ditambahkan oleh Raja Pedang sendiri. Mungkin dia memiliki perasaan tertentu selama latihannya, jadi dia menuliskannya untuk menghibur dunia. Dari sini, kita juga bisa melihat orang seperti apa Raja Pedang itu. Sekarang, Wei Hong tidak berani keluar. Selain itu, jika ular piton raksasa 7 warna itu benar-benar datang, dia bisa bersembunyi di ruang batu. Karena dia tidak bisa keluar, Wei Hong memutuskan untuk berlatih keras di sini untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mengeluarkan buku rahasia lain dari cincin biasa miliknya. Langkah Lingbo, kali ini, Wei Hong merasa bahwa Qinggongnya masih kurang, jadi dia perlu mempelajari Qinggong terlebih dahulu. Langkah Lingbo adalah jurus Suan tingkat rendah. Setelah mencapai keberhasilan kecil dalam kultivasi, seseorang dapat menciptakan ilusi saat berlari, dengan langkah yang tidak teratur, sehingga musuh tidak dapat menyerang. Setelah mencapai keberhasilan besar, seseorang dapat menciptakan klon saat bertarung melawan musuh, sehingga musuh tidak dapat menilai. Melihat apa yang tertulis di buku rahasia itu, Wei Hong segera mengambil keputusan pertama, berlatihlah langkah Lingbo dalam tingkat kecil, lalu berlatihlah Badao. Duduk tegak di atas hamparan es, pikiran Wei Hong dipenuhi dengan mantra langkah Lingbo. Langkah Lingbo adalah memindahkan energi bela diri dalam tubuh melalui meridian khusus ke kaki. Kemudian, seperti berjalan di atas air, membentuk riak dan bergerak maju. Ini disebut langkah Lingbo. Latihan Lingbo Step dapat dibagi menjadi 3 tahap keberhasilan kecil, keberhasilan menengah dan keberhasilan besar. Mengikuti mantra tersebut, Wei Hong mengalirkan energi bela diri di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Wei Hong memfokuskan pikiran dan tubuhnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk berlari cepat melewati meridian pertama. Jika ia ingin meraih sedikit keberhasilan, ia perlu membuka 5 meridian, dan meridian pertama ini adalah yang terpenting. 1 jam kemudian, Wei Hong menghela napas panjang dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa langkah Lingbo akan begitu sulit untuk dilatih. Dengan pemahamannya sendiri, dia sebenarnya gagal. Datang lagi, Wei Hong menghabiskan sebotol anggur mongki di sampingnya, dan semua rasa lelahnya hilang. Pada saat ini, dia berlari lagi, 1 menit, 5 menit, 10 menit. Ledakan, Wei Hong tiba-tiba merasa seolah mendengar suara keras di dalam tubuhnya. Kemudian, secercah kegembiraan muncul di mata Wei Hong. Meridian pertama akhirnya terbuka. Lalu, setelah 3 kali gagal, yang kedua berhasil menerobos dengan keras. Setelah yang kedua meledak, yang ketiga dan keempat menerobos tanpa halangan apapun. Sekarang, inilah saat yang kritis. Jika meridian kelima dapat dibuka, maka langkah Lingbo dapat dipelajari hingga tingkat tertentu. Namun, Wei Hong tiba-tiba terhenti. Waktu berlalu dengan tenang, tetapi Wei Hong tidak cemas atau tidak sabar. Hal terpenting dalam kultivasi adalah bersikap tenang. Ketika langit kembali gelap, Wei Hong membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Ada beberapa mutiara bercahaya di dalam ruang batu. Sambil menatap langit di luar, Wei Hong berdiri dan berjalan keluar. Tanpa sadar, aku sudah berlatih selama 6 jam. Sepertinya ular piton raksasa itu tidak akan masuk. Namun, tidak perlu terburu-buru untuk keluar. Tempat ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Wei Hong berpikir dalam hati. Meskipun di luar agak gelap, dengan bantuan cahaya bulan,
Wei Hong melihat ke sungai kecil yang tidak jauh dari sana dan tiba-tiba melompat ke depan. Ia mengalirkan energi bela dirinya dan melangkah ringan di atas air sungai dengan jari-jari kakinya, membuat sosoknya tampak sangat anggun. Namun, karena meridian kelima belum terbuka, ia tidak bergerak terlalu jauh, dan langkah Ling Bo masih belum menunjukkan kekuatannya. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, air sungai mulai bergulung kencang, dan bayangan hitam besar muncul dari air. Sebelum Wei Hong bisa bereaksi, dia melihat bayangan hitam itu benar-benar menyerangnya secara langsung, dan tentakel lembutnya mengelilinginya dari segala arah. Wei Hong menggunakan langkah Ling Bo untuk bergerak cepat dan kembali ke tanah. Kemudian dia melihat dengan saksama bayangan hitam di depannya. Dia melihat bahwa bayangan itu panjangnya sekitar 10 kaki, ditutupi tentakel, dan memiliki tubuh hitam pekat. Itu adalah cumi-cumi yang bermutasi. Wei Hong tersenyum dan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Melihat tentakel cumi-cumi itu menyerangnya lagi, Wei Hong pun memukul dengan kedua tangannya dan langsung mematahkan tentakel penyerang itu. Akibatnya cumi-cumi itu meraung keras dan tenggelam ke dasar sungai lagi. Wei Hong tidak berniat melepaskannya, dan ia langsung melemparkan cumi-cumi itu ke dalam air, mengaduk dasar sungai. Namun, cumi-cumi itu tidak pernah keluar. Setelah menyerang seperti ini beberapa saat, Wei Hong merasa sedikit bosan. Mendeguk. Ada suara keroncongan dari perutnya dan Wei Hong merasa sedikit lapar. Karena tidak ada makanan di sana, Wei Hong memakan anggur monyet. Setelah minum beberapa teguk, ia melanjutkan latihannya. Setelah beberapa saat, meridian kelima tiba-tiba terbuka, dan langkah Ling Bo akhirnya memperoleh sedikit keberhasilan. Tatapan mata Wei Hong sangat tenang, dan dia masih memengaruhi meridiannya. Dia sebenarnya ingin berlatih langkah Ling Bo langsung ke tahap tengah. Ledakan. Meridian ke-6 segera terbuka. Ledakan. Ledakan. Setelah membuka 3 meridian lagi, Wei Hong merasa senang di dalam hatinya, tetapi dia masih tidak berani ceroboh. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang meridian ke-10. Ledakan. Tepat setelah meridian ke-10 dibuka, langkah Ling Bo akhirnya mencapai tahap tengah. Wei Hong membuka 2 meridian lagi dan akhirnya membuka matanya. Dia menarik napas panjang. Meskipun dia tampak sedikit lesu, ada sedikit kegembiraan di matanya. Kemudian, Wei Hong tiba-tiba melompat berdiri, tenaga dalamnya mengalir pelan, kedua kakinya kini melangkah ringan di atas tanah, seakan melayang di udara, dia melangkah ringan ke depan, dan benar-benar melompat sejauh 10 meter, langsung melompat keluar dari ruang batu. Merasakan kecepatan langkah Ling Bo, Wei Hong merasa cukup puas. Hanya dalam waktu kurang dari sehari, ia telah mengolah langkah Ling Bo ke tahap tengah. Wei Hong siap untuk menstabilkan wilayahnya dan kemudian berjuang untuk meraih kesuksesan besar. Dalam jangka pendek, wilayah kesuksesan besar belum dapat dicapai untuk sementara waktu. Setelah beberapa lama terbiasa dengan teknik tersebut, Wei Hong berhenti dan menyekat cincin itu dengan lembut. Pisau besar itu pun terbang keluar dari cincin itu. Wei Hong memegangnya erat-erat di tangan kanannya dan mulai berlatih buku rahasia pedang. Sambil mengayunkan pedang panjang itu berulang kali, sambil memikirkan jurus pertama pedang penguasa dalam benaknya, Wei Hong mulai melatihnya berulang kali. Karena baru saja menguasai tahap tengah langkah Ling Bo, Wei Hong langsung terbang ke sungai, melayang maju mundur, dan pada saat yang sama, menghantamkan pedangnya ke sungai. Pedang itu menebas ke arah sungai satu demi satu, dan dengan ketajaman pedang itu, jurus pedang pertama Wei Hong benar-benar mulai menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, Wei Hong memegang pedang dengan kedua tangan dan berteriak pedang panjang itu tak berujung. Yang dapat dia lihat hanyalah pedang lebar itu memiliki bayangan panjang yang tak terbatas, dan saat Wei Hong menebasnya, bayangan itu pun ikut terjatuh. Ledakan. Sungai yang panjangnya 100 meter itu benar-benar terbelah menjadi dua oleh Wei Hong, dan momentumnya tidak berhenti, seolah-olah pisau ini dimaksudkan untuk membelah sungai secara langsung menjadi dua. Membengkak. Saat Wei Hong menebas dengan pedangnya, sebuah bayangan hitam melesat ke langit. Wei Hong mendongak dan sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebas langsung ke arah bayangan hitam itu. Engah. Bayangan hitam itu langsung terbelah menjadi dua. Melihat cumi-cumi yang sudah mati, Wei Hong mengangguk dengan sedikit kepuasan. Tampaknya pedang Tyrant ini sangat kuat. Namun, dia masih merasa belum begitu memahami gerakan pertama. Wei Hong terus berlatih dengan gila-gilaan. Ketika lapar, ia minum anggur monyet. Ketika merasa ilmu pedangnya tidak berfungsi dengan baik, Wei Hong berlatih langkah Ling Bo. Di waktu lain, ia masih berlatih Badao. Ketika berlatih, seseorang selalu kehilangan rasa waktu. Pada hari ini, Wei Hong berdiri di tepi sungai,
menatap sungai yang tenang, dan menggeram. Pedang panjang itu tidak ada habisnya. Pada saat ini, dibandingkan dengan masa lalu, selain pedangnya lebih kuat, bahkan terdengar suara auman naga saat pedang itu ditarik. Pedang itu sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Ledakan, sungai itu langsung terbelah, dan itu bukan akhir. Tanah di ujungnya juga terbelah menjadi beberapa bagian. Wei Hong menyimpan pedangnya. Saat ini, sudah hampir sebulan. Dia tidak berlatih lagi karena Raja Pedang telah menasihatinya untuk tidak melakukannya. Jadi, Wei Hong hanya berlatih satu jurus ini. Saat ini, Wei Hong telah mencapai tingkat keempat prajurit dalam bulan ini. Langkah Lingbo telah mencapai tahap tengah, gaya pertama Badao juga telah berhasil dipraktikkan, dan dia juga telah mencapai tingkat prajurit keempat. Sudah waktunya untuk pergi. Wei Hong membuat keputusan dalam sekejap, dan pada saat pergi, Wei Hong tiba-tiba berlutut. Meskipun kita belum pernah bertemu, aku pasti akan membalas kebaikanmu hari ini jika aku punya kesempatan di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, Wei Hong berbalik dan pergi, berjalan di sepanjang persimpangan tempat dia datang dengan sedikit hati-hati. Pintu masuknya berantakan, 2 kali lebih besar dari saat kami masuk, dan tertutup puing-puing. Wei Hong diam-diam bersyukur kepada bintang-bintang keberuntungannya karena ular piton raksasa berwarna-warni itu tidak masuk, jika tidak, dia akan berada dalam bahaya nyata. Saya sudah berlatih di sini selama hampir sebulan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Mari kita pergi ke Wu Cheng dulu. Setelah Wei Hong memutuskan, dia mengambil langkah Lingbo dengan ringan dan berjalan menuju Wu Cheng dengan sangat hati-hati. Saat melepaskan kekuatan jiwanya, Wei Hong tampak sangat berhati-hati. Saat ada tanda pertama gerakan, dia akan segera menahan napas dan menyusut kembali ke tempatnya. Ketika Wei Hong menyadari bahwa ia akhirnya berhasil keluar dari pegunungan Hengshan yang dalam, ia menghela napas lega. Saat ini, ada lebih banyak orang di sekitarnya. Bagaimanapun, pinggiran pegunungan Hengshan sangat cocok untuk berlatih. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kali ini, keluarga Wei dari kota Songlin tidak hanya tidak jatuh, tetapi mereka menjadi semakin kuat. Pada saat ini, telinga Wei Hong bergerak, dan dia tiba-tiba mendengar beberapa orang berbisik di bawah pohon tidak jauh dari sana. Dia berhenti dan bersembunyi dalam sekejap. Yang kulihat hanyalah seorang pria parubaya di kejauhan, memegang kaki ayam dan berbicara keras sambil makan. Kali ini, keluarga Ye benar-benar kehilangan lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Mereka juga kehilangan banyak jenius dari generasi muda. Seorang pria besar di sebelah pria parubaya itu juga berkata dengan suara teredam. Haha, biar ku beritahu, ini konon berkat anggota keluarga Wei yang lebih muda, yang tampaknya bernama Wei Hong. Namun, menurut keluarga Wei, dia dibasmi oleh sekelompok kera dalam perjalanan ke Wu Cheng. Kalau tidak, keluarga Ye mungkin akan menyingkirkannya dengan cara apapun. Pria parubaya itu tahu banyak dan tertawa. Wei Hong mengerutkan kening dan memutuskan untuk tidak pergi ke Wu Cheng, tetapi kembali ke kota Songlin tanpa berhenti di tengah jalan. Karena kekuatan jiwanya yang sangat kuat, Wei Hong dengan mudah menghindari beberapa binatang buas dan kerumunan. Wei Hong tiba-tiba mengerutkan kening, lalu melompat ke kiri dan mendarat di sebuah pohon besar. Melihat situasi yang tidak jauh, seringai muncul di sudut mulut Wei Hong. Yang menarik perhatian saya adalah seorang pria parubaya berpakaian putih, yang sedang menatap ketiga remaja itu dengan senyum muram dan sedikit ekspresi jenaka di wajahnya. Di belakangnya ada 2 pria lain, yang juga tampak santai saat ini. Baisa, keluarga Wei ku tidak punya dendam padamu. Apa maksudmu? Pemuda berpakaian brokat itu menatap pria parubaya berpakaian putih, jejak kemarahan muncul di wajahnya, dan dia berteriak pelan. Haha, tidak ada dendam. Biar ku beritahu, aku punya kebencian yang mendalam dengan keluarga Wei-mu. Terakhir kali, jika bukan karena kalian anggota keluarga Wei yang terlalu licik, aku pasti ikut menghancurkan keluarga Wei-mu. Baisa teringat kejadian terakhir kali, wajahnya berubah ganas dan dia meraung pelan. Mendengar perkataan Baisa, pemuda berpakaian brokat itu pun mengubah raut wajahnya. Meskipun dia tidak mengerti situasi spesifiknya, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berkata cepat kepada 2 orang lainnya. Wei Bao, Wei Ming, kalian berdua cepat pergi, aku akan menahannya dan melaporkan hal ini kepada kepala keluarga. Mendengar perkataan pemuda berpakaian brokat itu, wajah Baisa menunjukkan sedikit kesombongan, dan auranya naik lagi dan lagi, langsung menyelimuti ketiga orang itu, dan berkata dengan tegas, hari ini, tidak seorang pun dari kalian bertiga akan berpikir untuk pergi. Haha, Baisa,
Kenapa repot-repot berbicara banyak dengan orang yang sudah meninggal lagi pula? Kamu terlalu berhati-hati. Hanya dengan 3 orang ini, kamu bahkan memanggilku ke sini. Pria pendek di sebelah kanan memandang ketiga pemuda berpakaian brokat dan berkata dengan sedikit jijik. Benar sekali, Baisa, keadaanmu semakin memburuk. Ketiga orang ini seharusnya tidak akan mampu menahan satu seranganmu. Saat pria pendek itu selesai berbicara, pria berwajah persegi di sebelah kiri juga berkata dengan sedikit kesal. Baisa tersenyum cerah saat ini. Setelah digigit ular, dia tentu takut melihat orang mesum lain seperti pemuda itu terakhir kali. Tentu saja, keselamatan adalah prioritas utamanya. Saat ini, dia tidak merasa terganggu, tetapi dengan cepat berkata mari kita bekerja sama dan basmi ketiga orang ini terlebih dahulu, agar tidak menarik perhatian orang lain nanti. Kalau begitu, kalian bertiga sebaiknya tetap di sini saja. Wei Hong tidak lagi bersembunyi dan langsung berjalan keluar. Baisa mendengar suara itu, menoleh ke belakang, dan hampir meledak karena marah, dan meraung dengan suara rendah orang menyebalkan kecil, kamu berani keluar. Wei Hong bahkan tidak melihat ke arah Baisa, dia berjalan langsung ke arah pemuda berpakaian brokat itu dan berkata dengan tenang Wei Ning, serahkan ketiga orang ini padaku, kamu duluan saja. Wei Hong, kamu masih hidup. Wei Ning melihat Wei Hong tiba-tiba keluar, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Wei Hong benar-benar bertarung melawan 3 orang sendirian, wajahnya berubah dan dia berkata dengan khawatir mereka bertiga tidak lemah. Kalian hanya 3 potong sampah. Kalian pergi dulu. Jika kalian ada di sini, aku harus mengurus kalian. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit dan mendesak secara langsung. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Wei Ning tidak mengatakan omong kosong lagi. Setelah mengatakan ini, dia segera pergi. Pada saat ini, perhatian Baisa terpusat pada Wei Hong. Dia tidak peduli dengan kepergian Wei Ning dan 2 orang lainnya. Pria berwajah nasional itu bertanya dengan bingung Baisa, apakah orang menyebalkan kecil ini punya dendam padamu? Kalau begitu, aku akan mematahkan tangan dan kakinya terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, pria berwajah persegi itu melangkah maju, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dia mencakar langsung ke Wei Hong. Jika Wei Hong tertangkap oleh cakarnya, dia akan kehilangan sebagian besar efektivitas tempurnya. Mencari kematian. Meskipun lawannya juga seorang kultivator kelas 6, Wei Hong sama sekali tidak menghiraukannya. Dia bergerak dengan ringan, melancarkan pukulan dengan tangan kanannya, dan langsung menghadapinya dengan ganas. Klik, terdengar suara tangan patah, Wei Hong mematahkan tangan kanan pria berwajah persegi itu dengan sebuah pukulan. Kemudian, saat dia mundur, dia tiba-tiba mencengkeram lehernya dan memutarnya pelan. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Melihat Wei Hong lebih kuat dari sebelumnya, Baisa menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Kemudian, tatapan kejam melintas di matanya. Orang ini harus disingkirkan. Dia meraung ayo maju bersama. Telapak api putih. Baisa menggunakan keterampilan uniknya dan menyerang Wei Hong. Kaki dewa tanpa bayangan. Setelah Baisa bergerak, pria pendek itu juga menggunakan keterampilan uniknya. Setelah kedua pria itu menyerang, Wei Hong menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan dan tenaga. Dia mengeluarkan pedang tiran dari punggungnya, mengangkatnya dengan kedua tangan, dan menunjukkan seringai di wajahnya aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku yang mendominasi. Pedang panjang tak berujung. Wei Hong mengerahkan tenaga bela dirinya dan menebas 2 kali berturut-turut. Dentuman, dentum. Pria pendek itu terpotong oleh pisau besar, dan darah mengalir dari kakinya. Saat dia terlempar ke belakang, dia tiba-tiba berbalik dan berdiri dengan sedikit malu. Engah. Baisa menangkisnya, namun dia tetap mundur beberapa langkah, menyemburkan darah dan menampakkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan anak ini meningkat begitu cepat? Baisa meraung dalam hatinya, bahkan dengan sedikit rasa takut. Pada saat ini, dia melirik pria pendek itu dan langsung lari. Ayo, kita mundur. Baisa bergegas menghampiri pria pendek itu, menopangnya, dan berlari pergi. Bisakah kau pergi? Mata Wei Hong berkilat jijik, dan dia menebas lagi. Zhao Bing, aku akan membalaskan dendamu. Ketika Baisa berlari, dia melemparkan pria pendek itu ke belakang. Sebelum pria pendek itu sempat bereaksi, tubuhnya terpotong menjadi 2 oleh pisau. Baisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang jauh lagi. Wei Hong segera menyingkirkan pisaunya, dan menggunakan langkah lingbo dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Baisa,
dan di bawah tatapan ngerinya, dia meninjunya hingga mati dengan satu pukulan. Wei Hong menghela napas panjang lega. Setelah mencapai tingkat keempat prajurit, kekuatan tinjunya telah mencapai kekuatan 5 harimau yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa Wei Hong dapat mengalahkan Bai Sha sampai mati hanya dengan tinjunya. Saat Wei Hong hendak mencari sesuatu di pelukan Bai Sha, rambutnya berdiri tegak, tatapan dingin terpancar di matanya, dia berdiri dengan lembut, dan berkata dengan ringan, "Tuan, keluarlah." Pah, hanya untuk melihat seorang pemuda yang agak aneh keluar, berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia menepuk tangannya dengan lembut dan tersenyum pada Wei Hong, "Sungguh jenius muda. Aku benar-benar tidak ingin membasmimu, bagaimana dengan ini, kamu sendiri yang memotong satu lengan, dan aku akan mengampunimu." Melihat pria di depannya, mata Wei Hong berkilat waspada. Meskipun pemuda di depannya hanya seorang pendekar kelas 5, Wei Hong merasakan sedikit bahaya, terutama matanya yang sedikit aneh, yang tampak memikat. "Apakah kita saling kenal?" Wei Hong menatap pemuda asing itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pemuda aneh itu jelas sedikit terkejut, lalu dia terkekeh dan berkata dengan sedikit geli, "Lumayan, bocah yang cukup menarik. Karena kau tidak mau, biar aku saja yang melakukannya." Begitu pemuda aneh itu selesai berbicara, dia bergegas maju. Dengan kilatan cahaya pedang, Wei Hong langsung terlindungi. Pada saat ini, Wei Hong melihat serangan ganas pemuda itu tanpa rasa panik. Dia hanya mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang. Melihat Wei Hong berani melawannya dengan tinjunya, raut wajah mengejek terpancar di wajah pemuda aneh itu. "Dasar bodoh." Pukulan ini bisa langsung melumpuhkan kedua tangannya. Tetapi kemudian, ekspresi tidak percaya muncul di wajah pemuda aneh itu. Orang hanya bisa melihat tinju Wei Hong yang meledak dengan kekuatan besar dan suara guntur. Kedua banteng yang muncul dalam ilusi itu terus-menerus melenguh, langsung menghalangi gerakan pedang mematikan pemuda itu. Pada saat ini, Wei Hong tidak menunggu pemuda aneh itu bereaksi. Dia menginjak langkah limbo dan langsung datang di depan pemuda aneh itu, mengayunkan tangan kanannya dan memukul wajahnya. Yang mengejutkan Wei Hong adalah pemuda aneh itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda panik, tetapi malah menunjukkan senyuman di wajahnya. Saat pukulan Wei Hong hendak mengenainya, matanya tiba-tiba bersinar terang, dan itu seperti dua sinar cahaya, menyerang mata Wei Hong. Wei Hong tidak dapat menghindar dan tiba-tiba merasa sedikit pusing. Serangannya pun terhenti. Pada saat ini, pemuda aneh itu mengayunkan pedangnya dan menusuk dengan cepat ke arah tenggorokan Wei Hong. Ketika cahaya pedang hampir mencapai tenggorokannya, mata Wei Hong menjadi jernih, dan dia menggunakan langkah limbo secara ekstrim, menghindari serangan dari pemuda monster itu. Pada saat yang sama, dia menatap pemuda monster itu dengan sedikit kewaspadaan serangan jiwa. Apa pemuda aneh itu terkejut dan akhirnya kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki di depannya akan pulih secepat itu. "Apakah ini semua kekuatanmu?" Wei Hong mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras dan meninju pemuda aneh itu lagi. Pemuda aneh itu tidak lagi setenang sebelumnya. Ia selalu mengandalkan pupil matanya yang bermutasi. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia seharusnya ikut dengan yang lain. Ia diam-diam marah pada dirinya sendiri karena bersikap begitu sombong. Ia juga ingin mundur. Dia dengan kejam memotong Wei Hong menjadi dua bagian dengan pedangnya, kemudian dalam sekejap dia berlari sejauh lebih dari 10 meter dengan cara yang anggun dan elegan, sambil meninggalkan ucapan yang kejam. "Wah, aku, Ma Long, meremehkanmu. Lain kali, aku akan membasmimu." Wei Hong menatap sosok Ma Long, tiba-tiba mengambil pedang tiran di tangannya, dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, sebaiknya kau tinggalkan sesuatu." Begitu dia selesai berbicara, dia menebas Ma Long dengan pisaunya. Wei Hong menggunakan kekuatan yang besar dalam serangan ini. Ma Long, yang sudah jauh, tampak pucat dan ingin menghindar. Namun, dia terpaku kuat oleh kekuatan pisau itu. Dia harus berbalik dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkisnya. Engah, Ma Long ditebas dengan pisau, memuntahkan darah dan melarikan diri dengan panik. Wei Hong juga menghela napas lega, dan jiwanya sedikit tertekan. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menjaga Ma Long, tetapi siapa yang mengirimnya? Saya tidak dapat menemukan jawabannya, jadi saya berhenti memikirkannya dan mulai menghitung kekuatan tempur saya. Dari tubuh Bai Sha, ia menemukan 50.000 tael uang perak, 3 pil detoksifikasi, dan 2 buku rahasia, 1 untuk berlatih ilmu pedang dan 1 lagi untuk berlatih ilmu pedang. Kedua buku rahasia ini tidak berguna baginya untuk saat ini.
Dia juga menemukan banyak perak dan beberapa pil penyegar napas dari dua orang lainnya. Wei Hong memasukkan semua barang itu ke dalam cincin luar angkasa dan berjalan cepat menuju kota Songlin. Kota Songlin, Paviliun Kedokteran. Wei Hong tidak langsung kembali ke keluarga Wei, tetapi datang ke Paviliun Alkimia. Terakhir kali, dia kekurangan uang, jadi dia tidak membeli banyak pil. Kali ini, tentu saja, berbeda. Wei Hong juga ingin menjadi orang kaya. Ia bertanya kepada asisten toko, ramuan penyempurna tubuh jenis apa yang terbaik? Ini adalah air pembersih otot baru kami. Satu botol harganya hanya 1.002 tael perak. Selain meningkatkan kekuatan tubuh, air ini juga memiliki efek membersihkan urat. Pelayan itu menatap Wei Hong dan berkata dengan sedikit rasa hormat. Wei Hong mengambil botol kecil ramuan itu di tangannya. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan ramuan seperti itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata langsung berikan aku 50 botol. Di bawah tatapan heran asisten toko, Wei Hong langsung membayar uang tersebut, lalu membeli lusinan pil aura hebat dan pil detoksifikasi. Akhirnya, Wei Hong menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli 10 pil ketenangan sebelum meninggalkan paviliun obat. Keluarga Wei, aula utama. Apa yang kau katakan? Apa kau melihat Wei Hong? Wei Tianan tampak sedikit bersemangat saat ini. Ia menatap Wei Ning dan dua orang lainnya dan bertanya dengan cemas. Ya, Patriark. Wei Ning menjelaskan keseluruhan ceritanya secara singkat. Ayo, ikut aku untuk menemukan Wei Hong segera. Bagaimana dia bisa mengalahkan 3 prajurit kelas 6 sendirian? Setelah mendengar kata-kata Wei Ning, Wei Tianan menunjukkan sedikit kecemasan di wajahnya. Dia berdiri dan berjalan keluar. Tuan, itu tidak perlu. Sebuah suara tegas terdengar, dan Wei Hong berjalan masuk dari luar aula, membungkuk sedikit kepada Wei Tianan. Kalian bertiga boleh pergi dulu. Wei Tianan melambaikan tangannya pelan dan meminta Wei Ning dan dua orang lainnya untuk pergi duluan. Saat ini, hanya Wei Tianan dan Wei Hong yang tersisa di aula. Tiba-tiba, Wei Tianan membuka kelima jari tangan kanannya, mengaktifkan energi bela dirinya, dan menyerang Wei Hong secara langsung. Seolah refleks, Wei Hong langsung meninju dan bertabrakan dengan Wei Tianan. Ledakan, Wei Hong mundur selangkah, sementara Wei Tianan mundur 3 langkah. Wei Tianan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anak baik, aku telah menekan kultivasiku hingga ke tingkat keempat prajurit, tetapi aku masih belum sebanding denganmu. Nah, kali ini, keluarga Wei dari kota Songlin akhirnya berhasil. Ekspresi Wei Hong tenang. Dia hanya menggunakan 50% kekuatannya dalam pukulan itu. Kalau tidak, Wei Tianan tidak akan mundur beberapa langkah. Wei Hong hanya melambaikan tangannya dan berkata, kau turun duluan. Kita akan membahas ini secara rinci setelah kompetisi keluarga Wei selesai besok. Wei Hong melipat tangannya sedikit dan segera meninggalkan aula. Pada saat ini, Sun Bo masuk dengan tenang, menatap Wei Tianan dan berkata, Tuan, bagaimana? Haha, bisa dilihat bahwa dia masih tidak puas. Namun, setelah kompetisi besok, aku akan berbicara dengannya secara rinci. Bagaimanapun, semuanya adalah untuk keluarga. Aku yakin dia bisa mengerti. Wei Tianan berkata sambil tertawa kecil. Kalau begitu, Tuan, apakah kita akan melupakan masalah keluarga Ye? Begitu saja ketika Sun Bo membicarakan hal ini, tatapan membasmi terpancar di matanya. Haha, setelah kompetisi besok, tidak akan ada keluarga Ye lagi. Wajah Wei Tianan berubah dingin dan dia berkata dengan sedikit nada main-main. Cahaya bulan tampak terang, dan seberkas sinar bulan masuk melalui jendela. Di dalam rumah, seorang pemuda duduk bersila di bak mandi, sambil menepuk-nepuk tubuh bagian atasnya dengan lembut. Dengan tepukan beriramanya, tubuhnya benar-benar berubah menjadi warna tembaga. 1 jam kemudian, ketika tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi perunggu, pemuda itu membuka matanya, dengan kilatan kegembiraan di matanya. Akhirnya, aku telah mencapai level kedua dari teknik pemurnian tubuh. Tubuhku sekuat tembok yang kokoh. Akhirnya menjadi lebih kuat. Pria muda itu bergumam sambil menatap tubuhnya. Pemuda itu adalah Wei Hong. Setelah kembali ke halamannya, ia berbicara sebentar dengan Xiao Ye dan memintanya untuk menyiapkan bak mandi. Dengan bantuan air pencuci otot, ia mulai berlatih. Untungnya, air pencuci urat tidak terbuang sia-sia, dan hal itu secara langsung mendorong Wei Hong untuk mencapai level kedua dari seni pemurnian tubuh. Seni pemurnian tubuh memiliki 3 level secara keseluruhan. Level pertama adalah untuk memperkuat tubuh fisik, level kedua adalah membangun tembok besi, dan level ketiga adalah menjadi kebal terhadap pedang dan senjata. Dalam kehidupanku sebelumnya,
aku hanya bisa mencapai level kedua dari teknik pemurnian tubuh sepanjang hidupku. Namun sekarang, aku telah mencapai level kedua hanya dalam beberapa bulan. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya aku saat mencapai level ketiga. Apakah aku benar-benar kebal terhadap pedang dan senjata Wei Hong bergumam dalam hatinya. Pagi-pagi sekali, lonceng tiba-tiba berbunyi dari rumah Wei. Wei Hong juga terbangun karena bunyi bel. Ia duduk di tempat tidur, membuka mata, berganti pakaian, dan berjalan keluar. Hari ini adalah hari kompetisi keluarga Wei, jadi Wei Hong tentu saja harus ikut serta. Ketika Wei Hong tiba di tempat latihan bela diri, dia mendapati bahwa tempat latihan yang besar itu sudah penuh dengan orang. Yang duduk di kursi pertama adalah Wei Tianan, kepala keluarga Wei, dan yang duduk di sebelahnya adalah para penatua dan diaken keluarga Wei. Ada 2 kursi kosong di antara 8 penatua, dan 6 kursi kosong di antara 8 diaken. Di belakang orang-orang ini berdiri para pemuda dari keluarga Wei yang ikut serta dalam kompetisi. Jelaslah bahwa jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kompetisi ini berkurang setengahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semua orang tahu alasannya. Wei Hong juga menghela nafas diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa Wei Tianan tidak membalas dendam pada keluarga Ye. Namun, Wei Qiang telah menyelamatkannya sekali hari itu, dan dia harus membalas dendam apapun yang terjadi. Saat waktunya tiba, Wei Tianan berdiri dan melirik generasi muda keluarga Wei di bawah. Kilatan kesedihan melintas di matanya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, hari ini adalah kompetisi keluarga Wei. Kalian sudah tahu tentang apa kompetisi itu. Di keluarga Wei kita, yang kuat dihormati. Hanya yang kuat yang bisa mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Wei. Hari ini adalah hari bagi kalian untuk menunjukkan kekuatan kalian. Pada titik ini, Wei Tianan mengubah pokok bahasan, namun, hari ini, kompetisi bukan lagi duel antar keluarga, tetapi balas dendam. Terakhir kali, kami diusir dari kota Songlin oleh keluarga Ye. Kami kehilangan 2 penatua dan 6 diaken. Kami menderita kerugian besar. Hari ini, mari kita balas dendam kepada keluarga Ye 100 kali lipat. Semua pemuda yang berpartisipasi dalam kompetisi akan dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga Ye yang terbasmi. Orang yang membasmi paling banyak orang akan diberi peringkat pertama, dan 5 teratas akan diberi peringkat secara berurutan. Adapun hadiahnya, akan sama seperti sebelumnya. Kata-kata pembasmi Wei Tianan langsung menimbulkan sensasi. Pada saat ini, semangat bela diri Wei Tianan dilepaskan, seperti dewa pembasmi, dan dia berteriak keras, semua putra keluarga Wei, ikuti aku, dan balas dendam akan dilakukan hari ini. Setelah selesai berbicara, Wei Tianan melarikan diri terlebih dahulu, diikuti oleh semua penatua dan diaken. Semua generasi muda keluarga Wei siap bertarung. Kali ini, bukan hanya untuk kompetisi, tetapi untuk membalas dendam atas penghinaan sebulan yang lalu. Wei Hong mengikuti di belakang kerumunan dengan ekspresi tenang, tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Langkah Wei Tianan juga membuatnya mengangguk sedikit. Dalam pandangan Wei Hong, dendam, terutama dendam atas pemusnahan seluruh keluarga, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Kali ini, pertumpahan darah keluarga Ye tentu saja penting. Tepat sekali, memanfaatkan pertempuran besar hari ini, untuk lebih memadukan ketiga jurus tinju banteng barbar. Sejak ia melihat kerangka banteng barbar di ngarai dan merasakan tekanan, Wei Hong tampaknya telah menyadari sesuatu dan merasa bahwa ketiga jurus tinju banteng barbar belumlah lengkap. Wei Hong berjalan dan berpikir pada saat yang sama. Pada saat ini, keluarga Ye berada tepat di depannya, dan niat membasmi melintas di mata Wei Hong. Pada saat ini, dia tidak memiliki pikiran lain dalam benaknya, hanya satu kata, membasmi. Basmi dia dengan cepat, keluarga Ye. Ye Feng duduk dengan tenang di aula, menatap Ye Xiaotian, Ye Chen, dan yang lainnya, wajahnya tampak tidak senang. Dia berkata dengan ringan, dalam sebulan terakhir, kami sangat berhati-hati karena kami takut akan balas dendam dari keluarga Wei. Kau tahu, terakhir kali, meskipun kami mengusir keluarga Wei dari kota Songlin, kamilah yang menderita kerugian besar. Pada titik ini, Ye Feng membanting meja dengan keras dan berkata dengan marah lagi pula, baik Ye Shaoqiu, Ye Tianan, maupun Ye Xuan, mereka semua tewas di tangan satu orang. Meskipun belum lama ini dikatakan bahwa orang ini telah tewas, saya telah mengeluarkan perintah pembasmian di Paviliun Lingqiao. Hari ini, saya mendapat kabar bahwa dia sama sekali tidak tewas. Apa Patriark? Anak ini tidak mati. Kalau begitu, kita tidak boleh meninggalkannya di sini. Anak ini jelas seorang jenius dari keluarga Wei. Kita harus membasminya sebelum dia dewasa.
Begitu Ye Feng selesai berbicara, wajah Ye Chen berubah dan dia buru-buru memberi nasihat. Tentu saja aku tahu ini. Tapi kita tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Paviliun Lingqiao harus membayar 500.000 tael lagi. Dengan kekuatan Paviliun Lingqiao, dia tidak akan bisa bertahan hidup selama beberapa hari. Ye Feng mendengus dingin dan berkata dengan ringan. Setelah selesai membicarakan masalah ini, Ye Feng menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan berkata sekarang, yang paling kami khawatirkan adalah saat ini, tidak ada lagi pemain unggulan dalam keluarga. Sebentar lagi, kami harus mengirim bakat ke keluarga utama. Apa yang harus kami lakukan? Setelah Ye Feng selesai berbicara, orang-orang lain di aula juga terdiam. Anda tahu, hanya ketika bakatnya lebih kuat dan lebih sukses, mereka berada di keluarga utama, maka cabangnya bisa mendapat lebih banyak perhatian. Ledakan. Keheningan di aula itu dipecahkan oleh suara keras di luar. Wajah Ye Feng berubah, dan dia tiba-tiba berdiri, berteriak dengan suara yang dalam, siapa yang begitu buta sehingga berani datang ke keluarga Ye Ku untuk membuat masalah. Begitu Ye Feng selesai berbicara, seorang prajurit berlumuran darah dengan pakaian rami melangkah ke aula, berlutut di tanah, dan berkata dengan panik, Tuan, keluarga Wei telah mengepung kita, dan sekarang mereka menyerbu ke arah kita dengan panik. Setelah prajurit berpakaian rami itu selesai berbicara, dia memuntahkan darah dan meninggal. Saat dia selesai berbicara, wajah semua orang di aula berubah drastis. Dalam sebulan, dia dan anak buahnya memaksa keluarga Wei melarikan diri dengan panik. Namun sekarang, situasinya telah berubah, dan pemburu dan yang diburu telah bertukar posisi. Kenapa kalian panik? Ikutlah denganku untuk melihat. Terakhir kali, kita gagal menghabisi keluarga Wei. Kali ini adalah kesempatan yang bagus. Ye Feng menatap semua orang, memarahi dengan suara rendah, lalu berjalan langsung keluar. Ye Xiaotian dan Ye Chen di belakang mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Terakhir kali, keluarga Ye menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengejutkan keluarga Wei, tetapi masih gagal menghancurkan keluarga Wei. Hari ini, keluarga Ye mungkin dalam bahaya besar. Membasmi, 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 saat ini, keluarga Ye benar-benar bagaikan neraka hidup, dengan darah mengalir seperti sungai, kegilaan di wajah setiap orang, dan pertempuran di setiap sudut dan tempat. Ledakan. Wei Hong langsung meninju anggota keluarga Ye di depannya dan menjatuhkannya. Matanya semakin berbinar. Dia tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dia basmi. Pakaiannya berlumuran darah dan dia tampak seperti orang berdarah. Pergilah ke neraka, anak kecil. Wei Hong tiba-tiba merasakan angin telapak tangan yang tajam di belakangnya. Tanpa berpikir, dia berteriak, Banteng Barbar, turunlah dari gunung. Wei Hong melayangkan pukulan backhand ke arah penyerang. Ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kebetulan sekali. Karena kita sudah bertemu, maka pergilah ke neraka. Kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bocah, aku membiarkannya lolos terakhir kali, tapi kali ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ye Xiaotian menatap Wei Hong dengan niat membasmi di matanya. Dia melepaskan energi bela dirinya dan menyerang Wei Hong secara langsung. Yang dilihatnya hanyalah pukulan ringan Ye Xiaotian, yang tampaknya bercampur dengan kekuatan langit dan bumi, dan sedikit lambat. Namun, pukulan itu tiba di depan Wei Hong dalam sekejap mata dan mengenai dada Wei Hong dengan lembut. Wei Hong juga mengayunkan tinjunya dan langsung menghadapi pukulan Ye Xiaotian. Dia mengerahkan energi bela dirinya secara ekstrim, tetapi masih ada celah tertentu antara dirinya dan Ye Xiaotian. Kekuatan tinju Ye Xiaotian tidak berkurang dan langsung menghantam Wei Hong. Pada saat Wei Hong jatuh, Ye Xiaotian menghentakkan kakinya ke tanah dengan ringan dan mengejar Wei Hong. Pada saat yang sama, tinjunya berubah gerakan dan suara gemuruh terdengar. Jika kekuatan telapak tangan tadi seperti tetesan air, menyerang dengan suam-suam kuku, maka kekuatan telapak tangan sekarang seperti hujan badai, dan tinjunya seperti guntur. Wei Hong berguling-guling di udara dan berhenti bergerak. Pada saat ini, serangan Ye Xiaotian telah tiba di depannya. Dia melangkah ringan di tanah dan menghindari pukulan fatal Ye Xiaotian dengan sangat mudah. Datang lagi. Wei Hong berteriak pelan dan menyerang Ye Xiaotian secara langsung. Kedua belah pihak saling terjerat. Yang disebut keterjeratan adalah Ye Xiaotian yang terus-menerus menghantam Wei Hong. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah Ye Xiaotian menjadi jelek. Meskipun tampaknya dia berada di atas angin, Wei Hong tidak terluka sama sekali. Dia terhempas berkali-kali, dan semangatnya hilang berkali-kali. Anak muda, matilah. Ye Xiaotian meraung dan menghantam Wei Hong lagi. Namun,
Wei Hong yang terbang mundur sama sekali tidak berhenti. Dia berhenti di udara dan menyerang Ye Xiaotian lagi. Pada saat yang sama, niat membasmi yang dingin melintas di matanya. Tinju Raja Barbar. Pada saat ini, Wei Hong menggunakan langkah Lingbo secara maksimal dan muncul di depan Ye Xiaotian dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia menghantam wajah Ye Xiaotian dengan kedua tinjunya. Ye Xiaotian menatap tinju Wei Hong yang menyerang dengan sekuat tenaga tanpa banyak berpikir, dan dia terus bertarung dengan Wei Hong tanpa peduli. Namun, segera setelah itu, Ye Xiaotian benar-benar terpental mundur. Bagaimana ini mungkin? Ye Xiaotian masih belum bereaksi saat dia terbang keluar, dengan sedikit keheranan di matanya. Namun, Wei Hong tidak memberi Ye Xiaotian kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dia hanya mencabut pedang kuat dari punggungnya dan menebas Ye Xiaotian dengan ganas. Kekuatan tajam pedang itu membuat wajah Ye Xiaotian berubah drastis. Responsnya yang tergesa-gesa membuat Ye Xiaotian muntah darah lagi. Wei Hong memanfaatkan situasi itu dan menebasnya dengan setiap tebasan lebih ganas dari sebelumnya, membuat Ye Xiaotian tidak punya kesempatan untuk bertahan. Sial, kenapa kekuatan anak ini tiba-tiba menjadi begitu hebat? Ye Xiaotian mengumpat dalam hatinya saat ini. Meskipun Wei Hong hanya menggunakan satu gerakan, itu menempatkannya dalam situasi yang sepenuhnya pasif. Namun, Wei Hong bersikap keras kepala dan serangan pisaunya semakin ganas. Kecuali Ye Xiaotian, anggota keluarga Ye lainnya juga takut dengan penampilan Wei Hong. Siapa yang mengira bahwa, selain Ye Feng, Ye Xiaotian, ahli nomor satu keluarga Ye dan tetua agung mereka, akan dikejar dan dipukuli oleh seorang pemuda? Melihat surat keluarga mereka yang tidak jauh, situasinya juga tidak baik. Semua orang di keluarga Ye tiba-tiba kehilangan semangat juang mereka, sementara keluarga Wei, di sisi lain, bersemangat tinggi. Haha, Ye Feng, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan keluarga Ye Mu hari ini, jadi kamu bisa pergi ke neraka dengan tenang. Wei Tianan tentu saja juga melihat perilaku Wei Hong yang tidak normal dan tertawa. Wei Tianan, beraninya kau menghancurkan keluarga Yeku. Apa kau tidak takut menanggung amarah kepala keluarga Yeku? Wajah Ye Feng menunjukkan sedikit kecemasan, dan dia berteriak keras. Benar-benar konyol, Ye Feng. Beraninya kau menghancurkan keluarga Weiku? Jadi mengapa aku tidak berani menghancurkan keluarga Ye Mu? Apa kau benar-benar mengira aku, Wei Tianan? Seorang pengecut Wei Tianan berteriak dengan suara berat, lalu meninju Ye Feng dengan keras. Ye Feng hanya menghindar, tetapi Sun Bo langsung memukulnya dari belakang dengan telapak tangan, membuatnya tidak punya tempat bersembunyi, dan ia harus berhadapan langsung dengan Wei Tianan. Ledakan, tabrakan hebat itu menyebabkan rumah keluarga Ye runtuh seketika, dan Ye Feng serta Wei Tianan mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Sebelum Ye Feng sempat mengatur napas, serangan Sun Bo sudah tiba. Pada saat ini, Ye Feng tidak punya waktu untuk bereaksi dan ditampar oleh telapak tangan Sun Bo. Pada saat terpental ke belakang, Wei Tianan menyusulnya dan meninju Ye Feng dengan keras menggunakan kedua tinjunya. Kamu memaksaku melakukan ini. Wajah Ye Feng menunjukkan sedikit kekejaman saat ini, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Ye Feng hanya melihat sosoknya berhenti di udara, dan dia menarik napas dalam-dalam. Udara di sekitarnya mulai bergerak, dan area di sekitarnya mulai berputar dengan hebat. Perubahan mendadak di pihak Ye Feng juga menarik perhatian pertarungan di bawah. Semua orang tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menentukan pemenangnya. Wei Tianan dan Sun Bo saling memandang, lalu mereka berpisah dan saling berhadapan dari kejauhan, sementara pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan paling ganas. Wei Hong tidak peduli dengan pertarungan di atas. Pada saat ini, dia tidak tahu berapa kali dia menyerang dengan pedangnya. Dia hanya tahu bahwa Ye Xiaotian di depannya akan segera mati. Semakin banyak mereka bertarung, semakin bersemangat Wei Hong, karena dia merasa bahwa dengan kecepatan serangan pedangnya, dia telah sepenuhnya menguasai gerakan pertama pedang Tyrant. Nak, jangan bertindak terlalu jauh. Ye Xiaotian benar-benar marah saat ini. Dia, seorang seniman bela diri dengan kultivasi tingkat 9, benar-benar dipukuli oleh seorang junior. Memikirkan hal ini, Ye Xiaotian dengan ganas mengambil pedang Wei Hong, dan kemudian bergerak beberapa meter jauhnya dalam sekejap. Ye Xiaotian menatap Wei Hong dengan mata terpejam, penuh amarah. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kurus dan, terlebih lagi, seolah-olah telah menyerap kelembaban, tubuhnya menjadi kering. Melihat momentum Ye Xiaotian semakin kuat dan kuat, dia secara alami mengerti bahwa Ye Xiaotian juga bersiap untuk menggunakan gerakan terakhir itu. Wei Hong berhenti di kejauhan dengan seringai di wajahnya. Haha,
Tetua Agung akan melakukan teknik 3 titik kembali ke asal. Kali ini, dia pasti akan menang. Benar sekali. Lihatlah Sang Patriark. Dia akan melancarkan serangan yang dahsyat. Kalian guk keluarga Wei, bersiaplah untuk mati. Serang, semua pria dari keluarga Ye, waktunya untuk melawan telah tiba. Orang-orang dari keluarga Ye yang mati rasa tampaknya telah meraih sedotan penyelamat hidup pada saat jatuh ke dalam air. Semua orang menjadi bersemangat lagi, dan untuk sesaat, moral mereka bangkit kembali. Tubuh Ye Xiaotian menyusut dengan cepat, seolah-olah dia mengering, dan wajahnya menjadi pucat, tetapi aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Wei Hong berdiri tidak jauh darinya dan tidak menyerang dengan gegabah. Jika dia bergegas sekarang, dia mungkin akan terhempas oleh penghalang luarnya. Dia menunggu kesempatan. Ada sedikit rasa percaya diri di mata Wei Hong. Jika Ye Xiaotian terus bertarung dengan Wei Hong, maka Wei Hong pasti akan kalah. Bagaimanapun, perbedaan antara alam mereka terlalu besar. Namun, Ye Xiaotian kehilangan akal sehatnya karena marah dan siap mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan. Kemudian, Wei Hong mencibir dalam hatinya saat ini, berpikir bahwa dia juga bisa mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan. Ye Xiaotian tiba-tiba membuka matanya dan secercah cahaya melintas di matanya. Meskipun dia tampak semakin menakutkan, seringai muncul di sudut mulutnya. Nak, pergilah ke neraka. Ye Xiaotian menggeram, lalu menggunakan energi bela dirinya di kedua tangannya untuk berubah menjadi bola, yang memperlihatkan sedikit aura penghancur, dan menyerang Wei Hong dengan ganas. Sudah waktunya. Wei Hong menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, mengerahkan langkah lingbonya semaksimal mungkin, dan berteriak pelan, maju. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat, dan saat dia berlari, sosoknya muncul. Pada saat ini, serangan Ye Xiaotian juga menyerang Wei Hong dengan ganas. Kali ini, Tetua Agung akan menang. Di antara kerumunan, semua orang dari keluarga Ye bersorak dan semangat juang mereka tinggi. Wei Tianan dan Sun Bo tentu saja juga menyadarinya, tetapi mereka kini terjerat erat oleh Ye Feng dan tidak bisa campur tangan sama sekali. Sekarang, seorang jenius dari keluarga Wei Mu akan mati. Ini pasti perasaan yang menyakitkan. Ye Feng terluka parah saat ini, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Mencari kematian, Wei Tianan mendengus dingin, dan serangannya menjadi semakin ganas. Ledakan, serangan kekuatan penuh Ye Xiaotian menghancurkan sebagian besar bangunan keluarga Ye, menimbulkan debu besar dan menyebabkan kerusakan besar. Kekuatan ledakan yang disebabkan oleh teknik 3 titik kembali ke asal tidak berakhir hanya dengan satu serangan. Tepat ketika ledakan pertama berakhir dan keadaan kembali tenang, ledakan kedua terdengar lagi, dan tempat Wei Hong berada rata dengan tanah. Semua orang berhenti berkelahi dan melihat ke arah Wei Hong. Bahkan Wei Tianan dan Ye Feng pun melihat ke arah ini. Saat debu menghilang, mereka akhirnya melihat dengan jelas. Batuk. Hanya satu orang yang terlihat keluar, berlumuran tanah, dengan pakaian pang camping, tetapi dia tidak terluka parah. Tidak lain adalah Wei Hong. Melihat ke sisi lain, Ye Xiaotian tidak bergerak. Kemudian, dengan suara keras, dia jatuh dengan keras ke tanah. Bagaimana itu mungkin? Melihat situasi ini, Ye Feng berseru, seorang prajurit tingkat 4 benar-benar membasmi seorang prajurit tingkat 9 secara langsung. Ini benar-benar tidak ilmiah. Ye Feng benar-benar terkejut. Sekarang kau bisa mati dengan tenang. Memanfaatkan gangguan Ye Feng, Wei Tianan tertawa keras ke arah langit, dan bersama dengan Sun Bo, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Ye Feng hingga berkeping-keping. Dengan kematian Ye Feng dan Ye Xiaotian, keluarga Ye tidak lagi memiliki semangat juang dan situasi menjadi sepenuhnya berat sebelah. Wei Tianan juga datang ke pihak Wei Hong. Anak baik, bagus sekali. Wei Tianan menepuk Wei Hong dengan kuat dan berkata dengan gembira. Batuk. Wei Hong mulai batuk hebat setelah ditampar Wei Tianan. Bukannya dia sama sekali tidak terluka. Harus dikatakan bahwa jika dia tidak berlatih langkah Lingbo ke tahap tengah, dia mungkin benar-benar akan mati kali ini. Baiklah, cepatlah kembali. Kau tidak dibutuhkan di sini lagi. Wei Tianan menatap Wei Hong dan menunjukkan sedikit kekhawatiran, jadi dia segera berkata. Wei Hong melihat ke arah medan perang yang akan segera berakhir, dan tanpa basa-basi, dia membungkuk sedikit kepada Wei Tianan dan segera pergi. Saat Wei Tianan melihat Wei Hong pergi, wajahnya kembali dingin. Tidak peduli tua atau muda, semua anggota keluarga Ye akan dibasmi. Wei Tianan berteriak dengan suara berat.
Begitu dia selesai berbicara, keluarga Ye langsung berubah menjadi rumah jagal. 3 jam penuh berlalu. Pada saat ini, beberapa pemuda keluarga Wei benar-benar muntah. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka membasmi seseorang, dan mereka telah membasmi begitu banyak orang. Wei Tianan melambaikan tangannya dan semua orang pergi. Saat semua orang pergi, Wei Tianan melemparkan bola api dan api pun menyala. Tidak seorang pun menyangka bahwa keluarga Wei akan menjadi begitu berkuasa setelah terdiam selama sebulan. Api di keluarga Ye menyala selama 3 hari 3 malam. Tentu saja, setiap orang di kota Songlin memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan. Pada saat ini, di tempat latihan seni bela diri keluarga Wei, ada kegembiraan. Hari ini adalah hari untuk memberi penghargaan kepada orang-orang atas prestasi mereka dan untuk menentukan peringkat kompetisi, jadi semua orang datang ke tempat latihan lebih awal. Wei Tian, berapa banyak orang yang kau basmi kemarin? Seorang pemuda kurus bertanya dengan suara rendah di antara kerumunan. Tidak banyak, hanya sekitar selusin, kata pemuda berpakaian biru yang tampak tidak mencolok itu dengan ringan. Banyak sekali, aku hanya membasmi 5 ekor, kata si bocah kurus dengan sedikit rasa iri. Haha, aku membasmi 30 dari mereka. Sayangnya, keluarga Ye benar-benar terlalu lemah. Sebuah suara keras terdengar. Ternyata Wei Wuyu ada di sini. Aku juga membasmi 30 orang, kata Wei Song dengan suara teredam di seberang sana. Di luar lapangan, berbagai diskusi terdengar. Mengenai jumlah orang yang disebut, Wei Tianan telah menetapkan aturan pada waktu itu jika satu orang terbasmi, jari kelingkingnya akan dipotong. Tentu saja, ini harus diverifikasi di tempat nanti itu tidak dapat dipalsukan. Wei Tianan duduk di kursi pertama dan sedikit menekan tangannya. Kemudian, dia berkata, mulai hari ini, kota Songlin hanya akan didominasi oleh keluarga Wei-ku. Meskipun kita akan memiliki lebih banyak sumber daya di masa depan, ini juga berarti bahwa kita akan menarik lebih banyak perhatian dan tantangan. Pada titik ini, Wei Tianan berhenti sejenak, lalu berkata lagi sekarang, mari kita bicarakan tentang kandidat untuk posisi penatua dan diaken. Mengikuti kata-kata Wei Tianan, Tetua Agung berdiri dan mempromosikan beberapa anggota keluarga Wei yang telah tampil lebih baik kali ini. Bagaimanapun, mereka telah mencapai usia paruh baya dan potensi mereka telah lama habis. Setelah para penatua dan diaken dikonfirmasi, langkah berikutnya adalah pemeringkatan kompetisi. Faktanya, total 10 orang terpilih untuk mengikuti kompetisi keluarga Wei. 3 orang teratas berhak pergi ke rumah utama keluarga Wei untuk berlatih lebih baik, sedangkan juara ke-4 hingga ke-10 masing-masing akan menerima hadiah. Pada akhirnya, Wei Hong memang pantas memenangkan tempat pertama, sementara Wei Ning secara tak terduga memenangkan tempat kedua, Wei Wuyu berada di tempat ketiga, saudara laki-laki Wei Hong, Wei Song berada di tempat keempat, dan tempat kelima adalah seorang anak laki-laki berlengan satu bernama Wei Niu yang belum pernah dilihat Wei Hong sebelumnya. Tempat-tempat lainnya juga dimenangkan oleh beberapa anak keluarga Wei yang berprestasi baik. Setelah peringkat diumumkan, Wei Tianan kembali berbicara. Wei Hong, kamu sekarang berada di posisi pertama dalam kompetisi, jadi kamu secara otomatis berhak menjadi kepala keluarga Wei berikutnya. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kamu bersedia? Wei Hong melirik Wei Tianan dengan tenang dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak mau. Begitu Wei Hong selesai berbicara, hadirin pun berdiskusi. Namun, Wei Tianan tidak terkejut, tetapi melanjutkan dalam hal ini, menurut aturan sebelumnya, Anda dapat mencalonkan anggota keluarga Wei untuk menjadi kepala keluarga. Kami akan memberikan suara atas pencalonan Anda. Begitu Wei Tianan selesai berbicara, Wei Song menatap Wei Hong dengan sedikit gugup. Meskipun dia telah menerima jaminan dari Wei Hong tadi malam, dia masih sedikit khawatir. Saya sarankan Wei Song, kata Wei Hong tanpa berpikir. Pada akhirnya, Wei Tianan membuat keputusan tanpa berpikir panjang, dan mengangkat Wei Song sebagai kepala keluarga berikutnya. Ini dapat dianggap sebagai isyarat tidak langsung dari niat baik kepada Wei Hong. Kompetisi berakhir, dan dengan berakhirnya kompetisi, pemusnahan keluarga Ye, keluarga Wei menjadi lebih tangguh. Namun, Wei Hong tidak terlalu peduli dengan ini. Pada saat ini, dia dipanggil ke daerah terlarang oleh Wei Tianan. Ketika Wei Hong memasuki ruang batu, dia mendapati bahwa selain Wei Tianan, Sun Bo juga ada di sana. Selain itu, tempat ini sebenarnya adalah tempat latihan bela diri kecil. Wei Tianan dan Sun Bo tersenyum ketika mereka melihat Wei Hong masuk. Ayah, ada apa? Wei Hong menghampiri Wei Tianan dan berkata dengan ringan. Melihat Wei Hong seperti ini,
Wei Tianan tersenyum tipis dan bertanya dengan lembut, apakah kamu cemburu karena aku mengabaikanmu sebelumnya? Wei Hong tidak mengatakan apa-apa. Karena dia adalah gabungan dua jiwa, tentu saja dia merasa sedikit tidak puas di dalam hatinya. Namun, kata-kata Wei Tianan selanjutnya membuat Wei Hong terdiam. Di benua Wuqi, yang kuat dihormati. Hal yang sama berlaku di keluarga Wei kita. Selain itu, untuk menumbuhkan kekuatan keluarga dan memperkuat keluarga Wei, mereka yang memiliki kualifikasi buruk ditakdirkan untuk ditinggalkan. Semua sumber daya secara alami akan digunakan pada para jenius. Kamu harus memahami prinsip ini. Sambil menatap Wei Hong, Wei Tianan melanjutkan. Meskipun dia tidak setuju, Wei Hong harus mengakui bahwa Wei Tianan benar, jadi dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, saya mengerti. Sekarang, saudaramu adalah kepala keluarga berikutnya. Aku harap ketika kamu menjadi kuat di masa depan, kamu dapat membantu keluarga Wei. Wei Hong tentu saja tidak keberatan dengan kata-kata Wei Tianan. Meskipun pada awalnya dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Wei, dia tetap sedikit tersentuh ketika keluarga Wei musnah, dan dia tidak bisa bersikap terlalu berdarah dingin. Baiklah, sekarang, aku akan menceritakan kepadamu tentang situasi keluarga utama agar kamu dapat mempersiapkan diri secara mental. Kamu harus tahu bahwa kali ini semua jenius muda dari setiap cabang akan pergi ke keluarga utama. Meskipun kekuatanmu mengejutkanku, ada juga banyak orang dari cabang lain yang dapat bertarung di atas level mereka. Wei Tianan menatap Wei Hong dan berkata dengan sedikit serius. Keluarga merupakan bagian penting dari benua Wuqi. Keluarga Wei dari Wucheng memiliki kekuasaan besar di negara Wuji. Keluarga ini memiliki lebih dari 40 cabang di seluruh Wucheng. Kota Songlin dan keluarga Wei hanyalah salah satu cabang yang umum. Setelah setiap kompetisi besar, setiap cabang akan mengirimkan murid-murid terbaiknya ke klan utama. Tentu saja, semakin tinggi bakat dan semakin kuat kekuatannya, semakin banyak perhatian yang akan mereka terima dari klan utama. Dan begitu banyak murid yang hadir hanya untuk acara perekrutan sekte, yang berlangsung setiap 3 tahun. Meskipun keluarga itu kuat, jika mereka ingin terus berkembang, mereka tentu saja membutuhkan perlindungan dari sekte tersebut. Ada 8 kota di negara Wuji, dan ketika sekte tersebut merekrut orang, salah satu keluarga yang paling kuat akan dipilih dari setiap kota, jadi ada 8 keluarga besar. Ada 5 sekte besar di negara Wuji, yaitu Sekte Liu Yun, Sekte King Feng, Sekte Beiming, Sekte Qihai, dan Sekte Tianya. Di antara mereka, Sekte Tianya dan Sekte Liu Yun adalah yang terkuat, yang merupakan sekte kelas 7, Sekte King Feng adalah sekte kelas 8, dan Sekte Beiming dan Sekte Qihai adalah sekte kelas 9. Wei Hong tidak tahu hal-hal ini sebelumnya, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Wei Tianan, dia sedikit mengerti. Sebenarnya, ini adalah hal yang saling menguntungkan. Keluarga cabang mengirimkan bakat kepada keluarga utama dan mendapatkan keuntungan, sementara keluarga mengirimkan bakat kepada sekte dan juga mendapatkan keuntungan. Dalam analisis terakhir, itu tidak lebih dari yang kuat menang. Dalam 1 tahun, akan tiba hari pemilihan sekte. Pada saat itu, 5 sekte besar akan mengirim orang ke Wucheng untuk memimpin pemilihan. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika kalian tidak dipilih oleh sekte, maka kalian tidak akan dihargai sama sekali di keluarga utama. Wei Tianan menatap Wei Hong dan memperingatkannya dengan sangat serius. Selanjutnya, Wei Tianan dan Sun Bo berbicara sebentar dengan Wei Hong tentang kultivasi. Tepat ketika Wei Hong merasa sudah waktunya untuk pergi, Wei Tianan tiba-tiba meminta Sun Bo untuk pergi. Kemudian, ia bertanya kepada Wei Hong dengan serius, bagaimana kau tahu kau diracuni dan jelas racunnya sudah hilang. Wajah Wei Hong yang tenang akhirnya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Kemudian, dia menatap Wei Tianan dan bertanya dengan sedikit waspada, ayah tahu aku diracuni. Ya, dan aku tidak bisa menyembuhkan racunmu, karena jika aku melakukannya, keluarga Wei di kota Songlin akan musnah. Selain itu, bakatmu tidak bagus nantinya, jadi kupikir membiarkanmu menjadi orang biasa mungkin bukan hal yang buruk. Wei Tianan berkata ringan dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Wei Hong awalnya masih sedikit marah, tetapi ketika dia melihat Wei Tianan seperti ini, dia secara alami mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah mendengar alasannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, sungguh sekte Liu Yun yang mendominasi. Saya perkirakan sudah 2 tahun. Mereka sudah lama melupakanmu. Jadi, selama kamu tidak memprovokasi mereka lagi, masalah ini tidak akan berubah. Bahkan jika mereka mengetahuinya,
jika kamu bisa berdiri teguh di keluarga utama dan diterima oleh sekte dalam pemilihan sekte, tidak akan terjadi apa-apa. Melihat ekspresi Wei Hong, Wei Tianan mengira Wei Hong khawatir, jadi dia tersenyum dan membujuknya. Wei Hong tidak mengatakan apa-apa. Dia diracuni hanya karena dia melihat kejeniusan sekte mereka. Ini juga karena ada terlalu banyak orang pada saat itu dan dia tidak dapat melakukannya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggal. Tidak heran dia tidak pernah memikirkan mengapa dia diracuni. Pada saat ini, Wei Hong mengingat nama Liu Xing'er dengan kuat. Sekarang, dia masih terlalu lemah. Ketika dia memiliki cukup kekuatan, dia akan pergi ke sekte Liu Yun dan menanyakan kebenaran. Baiklah, kita akan pergi ke rumah guru besok. Pergilah dan bersiap-siap. Aku akan mengantarmu ke tempat berkumpul besok. Selain itu, kali ini, selain kamu, Wei Ning juga akan pergi. Aku harap kalian berdua akan saling menjaga. Wei Tianan memberikan instruksi terakhirnya. Wei Hong mengangguk sedikit, ini wajar. Ketika Wei Hong kembali ke halaman, dia tiba-tiba mendengar suara isak tangis pelan. Dia terkejut dan berjalan cepat ke dalam rumah. Ketika dia mendorong pintu, dia melihat Xiao Ye merangkak di tempat tidur, menangis pelan. Suara pintu didorong terbuka membuat Xiao Ye terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan cepat, dan setelah melihat Wei Hong, dia segera menyeka air matanya dan berkata, "Tuan, saya akan memasak untukmu. Apakah ada orang lain yang mengganggumu lagi? Siapa dia? Aku akan pergi dan menghadapinya." Wei Hong tidak membiarkan Xiao Ye pergi, tetapi menatap Xiao Ye dan berkata dengan ringan. "Tidak, Tuan muda, bolehkah aku pergi ke rumah Tuan bersamamu? Aku bisa melayanimu kemanapun kau pergi dan aku berjanji tidak akan merepotkanmu." Xiao Ye melambaikan tangannya dengan cepat lalu menatap Wei Hong dan bertanya dengan nada memelas. Wei Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa serta menangis. Dia tidak pergi ke Wucheng untuk bersenang-senang. Selain itu, meskipun dia sangat percaya diri, dia tidak begitu sombong hingga berpikir bahwa orang-orang dari cabang lain tidak sebanding dengannya. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk membawa pembantunya. Setelah aku pergi, aku akan meninggalkanmu beberapa perak. Saat kau kembali ke pedesaan, itu akan cukup untukmu hidup. Wei Hong menatap Xiao Ye dan menasihati dengan lembut. Xiao Ye menghela napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar. Namun, Wei Hong tidak menyadari tekad yang terpancar di matanya. 100 mil jauhnya dari Wucheng, terdapat sebuah kota kecil. Kota ini merupakan tempat yang wajib dikunjungi saat menuju Wucheng. Kota ini disebut Kota Guoqiao. Setelah melewati kota ini, tidak ada lagi pemukiman manusia dan Anda akan langsung mencapai Wucheng. Di kejauhan, 3 orang bergegas datang ke Kota Guoqiao. Ketika mereka tiba di pintu masuk kota, pria parubaya yang berjalan di depan menunjukkan senyum santai dan berkata sambil tersenyum, "Cepatlah masuk. Kalian aman di sini. Ingat, jangan terlalu sabar saat menghadapi sesuatu. Di keluarga Wei, semuanya didasarkan pada kekuatan." Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, kedua remaja itu saling memandang dan tersenyum. Kedua pemuda itu adalah Wei Hong dan Wei Ning, yang dikawal oleh Wei Tianan. Bagaimanapun, perjalanan itu panjang. Jika Wei Tianan tidak mengawal mereka secara pribadi, Wei Tianan mungkin akan menjadi gila jika sesuatu terjadi pada mereka. Wei Hong, ayo cepat pergi. Kali ini, banyak pihak telah berkumpul di sini. Namun, aku yakin bahwa dengan kekuatanmu, kamu cukup baik untuk berada di peringkat 5 besar. Wei Ning menunjukkan sedikit emosi di wajahnya, lalu menatap Wei Hong dan berkata dengan serius. 5 teratas, Wei Hong menunjukkan sedikit keterkejutan dan bertanya dengan bingung. Pada saat ini, Wei Ning menunjukkan sedikit rasa iri di wajahnya, dan berkata, "Ya, ketika saya datang ke sini, saya secara khusus bertanya-tanya. Kali ini, cabang keluarga Wei kami tiba-tiba menghasilkan banyak jenius muda, di antaranya 4 yang paling cemerlang. Yang pertama adalah Wei Yihang dari kota Changfeng. Sebelum berusia 12 tahun, ia hanya seorang prajurit tingkat 2. Namun, dalam 2 tahun, ia berhasil naik ke prajurit tingkat 7. Ia benar-benar monster. Ia terlahir dengan kekuatan supernatural dan tidak pernah bersikap masuk akal saat bertarung melawan orang lain. Sepasang tangan kosongnya kebal terhadap pedang dan tombak. Konon, ia pernah menghajar monster hingga mati. Tempat kedua adalah Wei Ze dari Gunung Mautu. Dia juga berusia 12 tahun. Meskipun dia berada di puncak peringkat keempat prajurit, dia adalah seorang pendekar pedang. Terlebih lagi, dia memiliki keterampilan pedang yang luar biasa dan bahkan telah menyadari beberapa makna pedang. Saat bersaing dengan orang lain,
darah akan mengalir saat dia menghunus pedang. Di antara rekan-rekannya, dia benar-benar mengalahkan semua orang dalam kompetisi keluarga dengan satu gerakan, dan melukai 5 orang dengan serius serta membasmi 3 orang. Dia dapat dikatakan cukup berdarah dingin. Tempat ketiga adalah Wei Wuming dari kota Wuming. Meskipun ia membandingkan dirinya dengan Wuming, ia juga menjadi terkenal di usia muda di kota Wuming. Sebagai seorang prajurit tingkat 7, ia menguasai teknik tombak tingkat Suan tingkat atas, teknik tombak Wuming. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki petualangan yang cukup. Teknik tombak Wuming memiliki total 3 gerakan, dan ia benar-benar menciptakan gerakan keempat sendiri, yang membasmi semua remaja dengan level yang sama dengan satu gerakan. Yang keempat adalah Wei Xinghai dari kota Yushi. Ia juga seorang prajurit kelas 7. Senjatanya adalah sepasang palu godam. Konon, palu godam itu beratnya 3.000 pon. Saat bertarung melawan musuh, ia sering membasmi orang itu dengan satu palu, dan ia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Sambil berjalan, Wei Ning memperkenalkan para jenius muda ini kepada Wei Hong. Setelah mendengar informasi ini, Wei Hong menunjukkan sedikit ketertarikan. Sekarang saya merasa bahwa ada begitu banyak jenius di cabang-cabang ini saja, jadi betapa ketatnya persaingan di keluarga utama. Ini cukup menarik. Mendengar Wei Hong mengatakan bahwa itu menarik, Wei Ning tersenyum pahit, lalu berkata selain orang-orang ini, ada juga Wei Xiang dari kota Wuxia dan Wei Jun dari kota Daxing. Meskipun keduanya sedikit lebih lemah dalam hal bakat, tubuh mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa mereka memiliki teknik penyempurnaan tubuh. Oh, dan Wei Ning menceritakan semua yang diketahuinya kepada Wei Hong. Bagaimanapun, mereka berdua berada di pihak yang sama saat ini, jadi wajar saja jika dia berharap Wei Hong tahu apa yang sedang terjadi. Apakah tidak ada seorang pun di antara pemuda-pemuda ini yang bisa menggunakan pedang? Wei Hong tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung ketika mendengar bahwa tidak ada ahli dalam ilmu pedang di antara para jenius yang diperkenalkan oleh Wei Ning. Yah, sepertinya tidak. Seperti yang kau tahu, pedang itu terlalu mendominasi, dan niat pedang sangat sulit untuk dikembangkan. Karena itu, aku belum pernah mendengarnya. Namun, konon ada cukup banyak orang di keluarga guru yang menggunakan pedang. Wei Ning sedikit tertegun, lalu menjelaskan dengan senyum masam. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua telah tiba di tempat berkumpul, yaitu sebuah bar. Dilihat dari keamanan yang ketat di luar, mereka pasti telah memesan tempat itu. Saat Wei Hong hendak masuk, tiba-tiba terdengar suara yang agak tidak sabar dari belakang. Nak, jangan halangi jalan, berbarislah di belakang. Kemudian, terdengar beberapa suara keras, dan seseorang berlari ke arah kedai minuman. Tampaknya dia ingin berlari langsung ke arah Wei Hong. Wei Ning menoleh ke belakang, wajahnya berubah, dan dia segera berkata, Wei Hong, ayo kita minggir dulu. Setelah mengatakan itu, Wei Ning bersembunyi di samping, sementara Wei Hong menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Jika dia belum membuat kemajuan apapun dan harus menanggungnya dengan cara yang rendah hati, maka dia mungkin juga tinggal di kota Songlin dan menjadi kepala keluarga. Saat ini, Wei Hong tengah menatap pemuda berpakaian rami yang jaraknya kurang dari 5 meter darinya. Ia merasakan aura tajam dan tubuh kekar pemuda itu. Ia mengerti apa yang sedang terjadi dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke depan. Ledakan. Setelah Wei Hong melancarkan pukulan, dia berbalik dan pergi tanpa melihat pemuda berpakaian rami di belakangnya. Dia hanya melihat pemuda berpakaian rami itu terpental ke belakang, benar-benar terpukul oleh pukulan Wei Hong. Wei Ning, ayo pergi. Melihat tatapan mata Wei Ning yang sedikit sayu, Wei Hong menunjukkan sedikit ketidaksenangan dan berkata dengan ringan. Pemuda berpakaian karung yang tergeletak di tanah itu menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya, tetapi dia tidak berani melangkah maju, karena dia tahu bahwa kali ini dia telah menabrak tembok. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk sial, dari mana orang ini datang tidak ada catatan tentangnya sama sekali. Bukan hanya pemuda berpakaian rami itu yang kebingungan, bahkan pemuda lain yang datang silih berganti pun menunjukkan sedikit keraguan. Di kejauhan, seorang pemuda jangkung dan kuat melihat pemandangan ini dengan sedikit seringai di wajahnya. Dia hanya seorang kultivator kelas 4, jadi tidak peduli seberapa kuat keterampilan tinjunya, mereka tidak dapat menahan ancaman apapun padanya. Berpikir sampai di situ, dia pun melangkah maju, banyak pemuda yang setelah melihatnya, bergegas memberi jalan kepadanya, karena sebagian orang sudah melihat bahwa orang ini adalah Wei Yihang, guru nomor 1 yang diakui di cabang keluarga Wei. Tak lama kemudian, seorang pemuda berlengan satu datang dengan cepat, membawa tombak di punggungnya, dengan rambut acak-acakan dan aura pembasmi yang kuat terpancar dari sekujur tubuhnya. Dia adalah Wei Wuming dari kota Wuming.
Di arah lain, seorang pemuda dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya, tatapan mata penuh penghinaan dan sudut mulutnya sedikit terangkat, terlihat sebagai pria yang sombong. Dia tidak lain adalah Wei Ze dari Gunung Mautu. Orang berikutnya yang datang adalah Wei Xinghai, yang memegang 2 palu godam. Keempat SMA paling terkenal di cabang keluarga Wei semuanya hadir, yang membuat semua orang bersemangat. Mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, semua orang mengingat penampilan Wei Hong. Bagaimanapun, dia menjatuhkan Wei Xiang hanya dengan 1 pukulan. Kekuatan ini tidak boleh diremehkan. 40.